dari SMP Negeri 6 Kota Sukabumi. Hari ini saya akan melaksanakan tugas modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah dari SD Nagrak Kota Sukabumi bersama Ibu Elin Herlina SPD. Mari kita simak bersama. Elin ingin mengawali pertanyaan dengan bagus kita seorang pemimpin itu selalu mendapatkan baiklah kalau pertanyaan kebijaksanaan kira-kira bagi ibu bagaimana menganalisa kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Sebetulnya tidak ada prosedur yang baku ya. Terima kasih Bu Mila. Ambil keputusan tentu saja saya harus cari kembali dalam identifikasi kasus-kasus yang berkaitan kemudian keputusan yang kita ambil itu yang paling kasus yang beragam yang saya hadapi dan besar manfaatnya untuk sekolah dengan mempertimbangkan pertentangan yang diterapkan sebagai dilema etika ataupun kasus yang berdasarkan pada benar dan yang lainnya salah berbasis moral yang tadi Bu Mila sebutkan. Kedua kasus tersebut kita harus cermat dalam rasa pedulisinya. Kemudian dari tahap kita bisa memahami masing-masing kita akan melakukan tentu saja untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan memeriksa kira-kira yang terlibat tantangan atau permasalahan yang akan kita hadapi setelah kita ambil keputusan. Saya perlu setelah kita pertimbangkan dengan baik kita lalu mengidentifikasi apakah keputusan itu nanti kita tinjau kembali hingga ataupun keyakinan kebenaran kita dalam mengambil keputusan itu adalah benar-benar yakin list ya. Kemudian identifikasi kasus saja melibatkan sebuah kasus melibatkan dilema etika yang sifatnya kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar sehingga keputusan dan kita ambil itu norma-norma yang berdasarkan pemikiran maupun di masyarakat atau tidak menimbulkan ketidaknyamanan ketika dalam instalasi ketika kita mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang selama ini jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Menurut saya sebaliknya pertama syarat-syarat di atas tidak terpenuhi kita itu adalah cermat dalam kasus yang termasuk kepada kemudian jadi kita harus melibatkan subjektivitasnya dalam hal ini kemudian kita jangan baper ya sehingga kita lebih fokus kepada pokok masalah dan kita membangun kebijaksanaan sehingga keputusan dari selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu baik terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau sama-sama mengandung pasti ya itu namanya juga dilema gitu ya, pasti ada kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama tantangan dalam sama-sama keputusan tentu saja ada yang dinilai ya apalagi kita sebagai pimpinan mengambil keputusan tersebut kemudian kasus dilema etika yang akan saya putuskan itu saya mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama kita tersebut menurut saya membentukkan hasil keputusan yang melibatkan pihak mana saja. Kemudian mungkin saja bahwa dari kasus itu tidak akan bisa memuaskan semuanya kepentingan pribadi akan dapat masuk kepentingan banyak orang. Jadi kita harus bisa memahamkan, mengkomunikasikan hasil keputusan yang kita ambil adil atau bisa diterima oleh segala pihak. Meskipun ini dari awal mungkin ada beberapa pihak harus beberapa individu yang benar cermat dari menang dalam mengambil proses komunikasi dari kasus-kasus yang sifatnya dua-duanya itu menjadi sebuah tantangan tersendiri serta kita tetap aja gitu ketika kita keputusannya sudah pengambilan keputusan itu sudah kita sesuai dengan on the track-nya insya Allah gitu berarti kita harus bisa aja dan menjalankan apa yang sudah kita putuskan seperti itu konsisten dah konsisten jadi kalau memang sudah disepakati bersama mungkin ya Elin kita harus mengikuti apa yang sudah dirasakan walaupun mungkin ada sebagian yang belum ini
belum responnya baik gitu ya. Betul. Tinggal komunikasi aja ya Bu Elin. Betul, Itu tantangannya di komunikasi berarti ya Bu Elin. dan konsisten seperti itu. Oke, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Elin dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan, baik itu dilema etika, bujukan moral atau hal-hal yang lainnya, adalah proses komunikasi yang baik, Bu Mila. Proses komunikasi yang baik pada pihak-pihak yang terlibat ketika kita akan mengambil keputusan. Kemudian ya tadi kembali tidak baper ya kitanya gitu, tidak merasa bahwa menurut kita itu adalah yang paling benar gitu. Setelah komunikasi dibuka, kemudian pengelolaan emosi dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, sehingga itu yang menjadi faktor mempermudah dan membantu saya dalam mengambil keputusan. Dari semua yang telah Ibu Erlin sampaikan, itu membuka sebagai ini ya, bagi saya itu seperti tambahan ini ya, tambahan pengetahuan juga gitu ya. Nah, kira-kira nih pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari pengambilan keputusan, terutama yang keputusan berkaitan dengan dilema etika gitu? Ya. Kalau menurut saya, apa yang pengalaman saya di lapangan, jadi terkadang tidak semuanya letterless sesuai dengan teori gitu ya. Jadi keluasan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan itu penting. Unsur subjektivitas mungkin itu ada, tetapi kita harus kembali kepada hal-hal yang memang harus kita pegang ketika mengambil keputusan. Tahapannya kita identifikasi kasusnya, kemudian kita harus lebih cepat dalam mengambil keputusan, kemudian kita mempertimbangkan ketika keputusan ini diambil kira-kira akan bagaimana dampaknya, kemudian apakah keputusan-keputusan yang kita ambil itu pada akhirnya, pada muaranya adalah keputusan yang bisa, kalau di sekolah akhirnya berprinsip pada berpihak pada murid. Apapun misalnya kasus guru, misalnya kasusnya ditemukan pada guru, kita harus bisa mengembalikan lagi bahwa muaranya nanti adalah keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang berpihak pada murid, sehingga semuanya bisa terkomunikasikan dengan baik. Kemudian kita bisa efektif dalam mengambil keputusan dan mengedepankan proses komunikasi dengan berbagai pihak. Itu sih ya. Alhamdulillah gitu saya mendapatkan pencerahan lagi gitu ya Bu Elin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman gitu ya. Saya bisa menarik kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus mengutamakan kepentingan murid ya Bu Elin. Gitu. Kemudian harus bertanggung jawab juga ya, mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang diteruskan. Betul. Nah itu saja Bu Elin, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Mila, mudah-mudahan membantu. Ya. Ya. Demikianlah wawancara dengan Ibu Elin Herlina, SPD dan Kepala Sekolah SDN Nagra Kota Sukabumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mila Karmila, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bapak Supriyadi SPD mengenai modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. Iya Bapak, dalam kesempatan ini saya CGP Angkatan 9 ingin mewawancarai Bapak mengenai keputusan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya, kaitannya dengan
dilema etika maupun bujukan moral, karena itu selalu pasti mengikutinya gitu Bapak dalam pengambilan keputusan. Nah, pertanyaan yang pertama saya ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih kepada Bu Mila atas kunjungannya berkaitan dengan kegiatan CGP-nya. Semoga pelaksanaan kegiatan CGP yang dilaksanakan oleh Ibu berjalan dengan lancar. Amin. Ini berkaitan dengan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Ibu. Yang pertama, tentu saya sebagai seorang pemimpin yang ada dalam sebuah instansi pendidikan pasti akan menghadapi berbagai macam catatan, termasuk mungkin kasus, dan itu kita harus hadapi dan kita harus selesaikan tentunya dengan cara bijak, dengan cara yang benar, dan tetap tidak bertentangan sehingga satu dengan yang lainnya tetap bisa bersinergi. Dan itu dikenal sebagai dengan dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya mungkin salah. Kedua kasus tersebut dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Nah, setelah permasalahannya sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau kasus tersebut merupakan dilema etika. Nah, untuk itu perlu dibuatkan, oleh saya itu biasanya dibuatkan misalnya daftar pertanyaan, selanjutnya mungkin ada identifikasi kasus. Nah, itu kan syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum serta norma, tentunya norma yang berlaku ataupun menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Nah, jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus yang dilema etika. Dan sebaliknya jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu termasuknya kepada kasus bujukan moral. Begitu kira-kira Bu Mila jawabannya. Kaitannya dengan dilema etika dan bujukan moral ya Ya. Bapak. Baik Bapak, selama ini mungkin Bapak dalam menjalankan ya, pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau juga sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak menyikapinya? Nah, jika kita menghadapi dua Bapak dalam menjalankan ya, pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau juga sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak menyikapinya? Nah, jika kita menghadapi dua hal yang sama-sama kepentingannya dan dua-duanya dianggap benar, tetapi kita harus memilih salah satunya, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Dari dua hal tersebut, maka yang kita pilih tersebut satu adalah dasar hukum dalam hal kita pengambilan keputusan secara yuridisnya bagaimana tentunya. Yang kedua secara strukturnya. Yang ketiga juga mungkin nanti kita akan melihat dampaknya, baik dampak secara pribadinya ataupun dampak secara sosial di lingkungan kerja ataupun bahkan masyarakat. Nah, di antara hal-hal tersebut tentu yang kita akan ambil keputusan adalah yang memiliki landasan terkuat secara hukum, dan yang kedua dalam pelaksanaan tentunya yang paling termudah ya, dan tidak menimbulkan resiko yang besar. Artinya ketika hal tersebut diambil tentunya tidak ada dampak negatif yang signifikan. Jadi kalau ada dua dampak negatif, maka kalau dampak negatifnya tidak bisa dihilangkan, maka diambil yang terkecil. Nah, lalu kita juga perhitungkan dengan dampak positifnya. Di antara dua-duanya maka diambil dampak positif yang terbesar. Maka itulah cara saya mengambil sebuah keputusan jikalau dilema ada dua hal untuk membandingkan keputusan tersebut. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya gitu dalam pengambilan keputusan ini biar
kata Bapak tadi, jadi yang dilihat tuh sisi negatif, positifnya dulu gitu. Ya. Negatifnya yang paling banyak tuh positifnya gitu kan. Baik, dalam hal mengambil sebuah keputusan tentu kita harus berpijak kepada hal yang benar. Salah satu hal yang benar itu adalah dalam hal dasar-dasar sebuah organisasi mengambil keputusan. Di antaranya ada beberapa catatan ketika kita akan mengambil sebuah keputusan ataupun langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus membuat perencanaan dulu yang terbaik, yakni planning. Jadi apapun programnya, apapun kegiatannya, maka dasarnya perencanaannya bagaimana? Karena perencanaan itu tentu ada perencanaan jangka panjangnya seperti apa, perencanaan jangka pendeknya seperti apa. Jangan sampai tanpa perencanaan. Nah, itu dari perencanaan itu lalu kita akan mengorganisir. Artinya kita melihat sejauh mana kemampuan secara budgetingnya, kemampuan secara personalnya, kemampuan secara sosialnya dalam pengelolaan di sebuah organisasi tersebut, khususnya di lembaga sekolah. Jadi setiap program kita rencanakan, lalu secara organisir kita membagi SDM yang terbaik dan sesuai dengan kompetensinya, profesional. Lalu kita yang ketiga tentu kita melaksanakan kegiatan sebagaimana perencanaan, sebagaimana pengorganisasian. Lalu yang ketiga kita melaksanakan yang namanya evaluasi. Nah, di evaluasi ini tetap kita harus berjalan dengan kontinuitas seiring dari perencanaan, seiring dengan pengorganisasian, seiring dengan pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi. Nah, di situ nanti kita akan ada yang namanya output dan ada yang namanya income. Nah, di sana nanti kita akan melihat manakah dari prosedur-prosedur yang ditempuh tersebut, mana yang kurang tepat dalam pelaksanaannya, mana yang sudah tepat dalam pelaksanaannya, dievaluasi. Lalu untuk kegiatan berikutnya ini menjadi landasan dan pijakan kita untuk menjalankan program perbaikan ke depan. Bapak, pertanyaan selanjutnya, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Boleh misalkan Bapak mendengarkan contoh misalnya. Ya, misalnya dari hasil keputusan yang diambil mungkin ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya ya. Nah, proses untuk dapat memahamkan sebagian orang secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan tersebut menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Maka keputusan tersebut tentunya tidak hanya diambil oleh satu pihak, dikarenakan tadi sudah perencanaannya baik, maka keputusan tersebut harus menjadi keputusan bersama. Keputusan bersama tersebut maka dibuka ruang publik untuk berkomunikasi. Misalnya setiap minggu di awal pekan kita selalu mengadakan pertemuan rutin. Di sana kita membahas program 1 minggu ke depan ataupun kita mengevaluasi program seminggu ke belakang. Bahkan kita pun bisa membuka ruang program-program yang akan dilaksanakan, sehingga keputusan yang dirasa nanti kurang tepat, keputusan yang dirasa kurang baik akan terpecahkan dengan membangun komunikasi yang baik melalui hal-hal tersebut. Seperti itu. Bapak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam hal dilema etika, apakah ada faktor-faktor seseorang yang membantu? Ya, bisa tidak bisa. Ya, namun dalam hal kegiatan pengorganisasian khususnya di sekolah, kita kan ada struktur organisasinya. Ini dari kepala sekolah, lalu ada para waka. Nah, tentunya ketika kita menemukan sebuah titik masalah, kepala sekolah ada kalanya bisa terjun langsung dan ada kalanya bisa melalui media perangkat struktur yang ada. Nah, kalau misalnya berkaitannya dengan personalnya apakah ini berkaitan dengan apa nih? Misalnya berkaitan dengan pembelajaran, maka kita bisa dibantu dalam pemecahannya bersama dengan wakakurikulum. Kalau misalnya masalahnya berkaitan dengan wali kelas, pengelolaan siswa, maka kita bisa bekerja sama dengan BK-nya, bekerja sama dengan wakakesiswaan, ataupun hubungan masyarakat dengan humas, sarana prasarana dengan wakasarana. Jadi dalam struktur organisasi, kepala sekolah memang memberdayakan seluruh warga sekolah, termasuk dalam pemecahan masalah. Kita terbantu dengan pembagian tugas melalui STO tersebut.
Jadi katanya perlu adanya kolaborasi. Kolaborasi, ya. Baik, pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di lembaga etika? Ya. Pembelajaran yang bisa diambil dalam hal mengambil sebuah keputusan dan memimpin organisasi, saya memiliki prinsip bahwa organisasi itu ataupun sekolah yang dipimpin ini adalah sebuah keluarga. Tidak mesti kita menganak emaskan si A, tidak menganak tirikan si B, tetapi semuanya harus diperlakukan sama sebagaimana aturan yang ada. Yang kedua tentunya perlakukan mereka secara baik, yakni dengan pendekatan kekeluargaan, itu pembelajarannya. Dan yang ketiga, apapun yang kita jalankan, apapun yang kita bangun, tujuan utamanya adalah kita membangun kekeluargaan, sehingga kalau kekeluargaannya terbangun, nanti terbangun keprofesionalan. Kalau profesionalnya terbangun, nanti akan lahir prestasi-prestasi terbaik yang ada di lingkungan yang kita pimpin. Itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah dari pemaparan Bapak itu menambah wawasan juga. Terima kasih atas sudah berbagi praktik baiknya. Itu nambah wawasan bagi saya tentunya sebagai CPP Angkatan 9. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Ibu, semoga sukses dan Ibu lebih berprofesional lagi dalam menjalankan tugas-tugas. Insya Allah. Terima kasih. Baik, demikianlah wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Sukabumi, Bapak Idin Jaya Hamid SPD. Baik Bapak, saya izin untuk mewawancarai Bapak berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Kaitannya modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah Bapak, selama Bapak menjadi pemimpin kepala sekolah, tentunya Bapak selalu berhadapan dengan mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan untuk sekolah. Yang oleh sebab itu saya ingin menanyakan bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, terima kasih. Untuk kejadian-kejadian yang sifatnya menjadi sebuah dilema etika, di mana kejadian-kejadian tersebut mungkin mengandung arti sama-sama benar, maka hal yang kita lakukan adalah bagaimana mencari solusi terbaik di kejadian tersebut. Yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana mengkomunikasikan kejadian-kejadian tersebut yang di mana salah satunya kita akan mengambil langkah-langkah mana yang paling penting, mana yang paling urgent, dan mana yang paling berpihak kepada kegiatan-kegiatan pas pembelajaran, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak menjadi salah langkah, karena keputusan harus kita ambil itu tetap harus mengandung keadilan, sehingga mana yang paling penting yang harus kita lakukan dan tidak dirugikan juga pada salah satu pihak. Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Ya, apabila ada suatu kejadian di mana kedua-duanya mengandung nilai kebenaran, mengandung nilai kebajikan, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencari prioritas utama dari kejadian tersebut, sehingga itulah yang akan kita lakukan, memprioritaskan yang paling pokok atau memprioritaskan yang paling urgen, memprioritaskan yang paling yang paling berdampak pada proses pendidikan yang ada di sekolah ini. Bukan berarti menganak emaskan, tetapi setiap kejadian yang terjadi itu kita harus berpikir bagaimana kejadian tersebut walaupun berbenturan, tetap kita harus memprioritaskan mana yang paling urgen, mana yang paling pokok, dan kita bisa komunikasikan dengan keduanya. Baik Bapak, tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut pasti ada yang pro, ada yang kontra ya Bapak.
bagaimana menyikapi beberapa pihak yang misalkan belum puas gitu dengan kebijakan yang diambil. Ya, terima kasih. Setiap kebijakan yang kita ambil tentu tidak akan memuaskan semua pihak, tetapi keputusan-keputusan yang kita ambil tentunya akan kita komunikasikan dengan siapapun itu, terutama keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dua pihak yang saling berbenturan. Artinya, keputusan yang kita ambil itu akan kita obrolkan, akan kita komunikasikan, karena komunikasi yang baik akan membuat keputusan yang baik. Baik Bapak, terima kasih, jawabannya sangat sangat berkualitas sekali Bapak gitu ya, menginspirasi kepada saya. Saya ingin menanyakan kembali Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya baik, setiap kejadian yang kita lakukan atau setiap kejadian yang ada di sebuah satuan pendidikan khususnya di sekolah negeri 5, apapun itu kejadiannya, terutama berkaitan dengan dilema etika, tentu keputusan yang kita ambil itu ya selalu kita komunikasikan dengan semua pihak. Artinya siapapun itu yang kemudian ada permasalahan, kita akan komunikasi ngobrol dengan baik dengan teman-teman itu, sehingga nanti keputusan kita ambil itu tidak menjadi sebuah keputusan yang dianggap berpihak pada salah satunya. Tapi biasanya kita komunikasikan bahwa kita cari solusi-solusi yang terbaik, yang berkepentingan untuk memajukan pendidikan dan berfokus pada siswa. Baik Bapak, tentunya dalam pengambilan keputusan itu selalu ada tantangannya, terutama yang bujukan moral tuh Bapak, bagaimana? Apakah Bapak pernah mengalami itu untuk bujukan moral gitu? Bagaimana Bapak menyikapi? Baik, terima kasih. Setiap kejadian-kejadian yang sifatnya bujukan moral, baik itu bujukan moral yang sifatnya positif ataupun lebih cenderung pada konten negatif, tentu kita harus bersikap lebih dewasa. Artinya bahwa bujukan moral itu tetap kita harus perhatikan apakah itu memang positif atau negatif. Hal yang sifatnya positif tentu kita juga harus sikapi dengan baik juga, sehingga nanti bujukan itu juga tidak membawa kita menjadi sepertinya lepas arah. Dan bagaimana dengan bujukan yang sifatnya akan mengarah pada hal-hal negatif? Bujukan yang sifatnya mengarah pada hal yang negatif juga, biasanya kita akan komunikasikan apakah ini memang benar-benar negatif atau memang ada kepentingan tertentu. Artinya setiap bujukan apapun itu kita akan komunikasikan dengan teman-teman semuanya, sehingga apapun itu kita bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak yang akan dapat memuaskan semua orang, walaupun memang setiap keputusan tidak bisa memuaskan pada semua orang. Baik Bapak, tadi Bapak menyampaikan beberapa kali bahwa Bapak mengajak orang-orang gitu ya di situ. Berarti ada yang membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan. Siapakah orang-orang tersebut sehingga mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, setiap dilema etika yang terjadi di sebuah satuan pendidikan ataupun khususnya SMP Negeri 5, tentunya saya sebagai kepala sekolah harus mengajak ngobrol semua pihak. Di antara semua pihak itu adalah kita cari orang-orang yang menjadi stakeholder sekolah ini yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan, yang kita bisa minta masukan-masukan dari mereka, sehingga apapun itu yang terjadi, kadang-kadang ada masukan dari orang yang membantu kita untuk memberikan keputusan-keputusan yang lebih positif. Baik itu di bidang kurikulum, kita punya lokasi kurikulum, di bidang sarana kita punya lokasi sarana, di bidang kesesuaian kita punya lokasi kesesuaian, dan di bidang humas kita punya lokasi humas. Teman-teman inilah yang membantu kita pada saat menghadapi berbagai permasalahan. Di samping juga semua stakeholder yang ada di sini, semua guru juga membantu, semua karyawan yang juga ikut membantu juga. Ya, intinya kolaborasi ya Pak ya. Perlunya kolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri ya Pak ya. Nah, baik Bapak, dari ini pertanyaan terakhir dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Ya. Pengalaman yang paling pokok adalah bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu harus berpihak pada siswa. Itu yang paling pokok. Yang kedua, setiap keputusan yang kita ambil itu harus menjadi solusi terbaik untuk dunia pendidikan, artinya untuk proses pembelajaran. Yang ketiga,
setiap kebijakan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu artinya harus mengandung makna-makna yang universal, di mana dunia pendidikan menjadi sebuah hal yang utama, siswa menjadi sebuah hal utama, dan proses KBM menjadi hal yang utama. Baik Bapak, sangat berkesan sekali bincang-bincang hari ini, wawancara hari ini, menambah wawasan juga sharing pendapatnya ini sangat inspiratif bagi saya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Maaf sudah mengganggu waktu. Tidak, terima kasih juga untuk pengajarannya. Mohon maaf kita jawabannya cukup memuaskan. Mudah-mudahan Bu Lula bisa menyelesaikan semua tugas-tugas TDP dan bisa lulus menjadi guru penggerak yang menjadi dasar pendidikan. Terima kasih. Demikianlah wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Sukabumi, Bapak Anjen Jainal Mutakin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.